Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuswatun Hasanah dengan NPM 2140501037 dari Lokal A1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sadduz Zariyah. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, seperti pengertian, tujuan, dasar hukum, dan objek. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian. Sadduz berarti penghalang, hambatan, atau sumbatan. Sedangkan zariyah berarti jalan. Jadi, sadduz zariyah dapat diartikan menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Selanjutnya, tujuan. Tujuan penempatan hukum secara sadduz zariyah ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Dalam hal larangan di dalam Islam, ada perbuatan yang dilarang secara langsung dan ada yang dilarang secara tidak langsung. Yang dilarang secara langsung ialah seperti minum khamar, berzina, dan sebagainya. Yang dilarang secara tidak langsung seperti membuka warung yang menjual minuman khamar, berhalawat atau bersepi-sepi antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Sebenarnya menjual khamar pada hakikatnya tidaklah dilarang, tetapi perbuatan itu membuka pintu yang menuju pada seseorang untuk meminum khamar, maka perbuatan itu dilarang. Demikian pula halnya dengan berhalawat, yang dapat membuka jalan kepada perbuatan zina, maka ia pun dilarang. Baik, selanjutnya dasar hukum. Di sini saya akan membacakan beberapa. Yang pertama, surah Al-An'am ayat 108, yang dimana artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dasar hukum yang kedua dari sadduz zariyah yaitu terdapat dalam penggalan surah An-Nur ayat 31 yang memiliki arti, dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Maksud dari penggalan surah An-Nur ini ialah wanita yang menghentakkan kakinya sehingga terdengar gemerincing gelang kakinya tidaklah dilarang, tetapi karena perbuatan itu akan menarik hati laki-laki lain untuk mengajaknya berbuat zina, maka perbuatan itu dilarang pula sebagai usaha untuk menutup pintu yang menuju ke arah perbuatan zina. Dasar hukum yang ketiga terdapat pada salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ketahuilah, tanaman Allah adalah perbuatan maksiat yang dilakukan keadaannya. Barang siapa mengembalakan ternaknya sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat mengarahkan kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan itu daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Baik, yang terakhir, objek sadduz zariyah, perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada kalanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang. Yang kedua, perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang. Objek yang pertama, tidak ada persoalan dan perbuatan ini jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Sedangkan objek yang kedua merupakan objek sadduz zariyah karena perbuatan itu sering mengarah kepada perbuatan dosa.
Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.